sahabat-sahabat SVD yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam dalam Sang Sabda. Perkenalkan, saya Romo Gregorius Genane KH SVD, biasa dipanggil Romo Goris. Saya lahir di Ritabang, Pulau Solor, tepatnya di Paroki Yohanes Pembaptis, Keuskupan Larantuka. Saya menjalankan seminari menengah itu di Seminari San Domingo Hokeng. Sesudah dari Seminari San Domingo Hokeng, saya masuk novisiat SVD di Nenuk di Pulau Timor. Sesudah 2 tahun ada di novisiat, formasi dasar untuk calon imam Serikat Sabda Allah, saya ke Ledalero, Flores untuk melanjutkan studi filsafat. Saya mengambil studi filsafat di STFK Ledalero, Maumere. Sesudahnya saya menjalankan tahun pastoral di Paroki Poka, di Rumah 3 Keuskupan Amboina di Kota Ambon. Sesudah selesai masa pastoral, saya kembali ke STFK Ledalero dan melanjutkan studi teologi. Sesudah di Ledalero studi teologi, saya kemudian ditabiskan menjadi diakon bersama teman-teman saya dan menjalankan praktek diakonat di Paroki Maronggela di Bajawa. Saya ditabiskan menjadi imam di Menanga di Solor Timur tanggal 5 September 1998. Sesudah ditabiskan, saya menjalankan benuming misi pertama saya dari kongregasi ke SVD Provinsi Jawa. Saya bertugas pertama di Paroki Santo Mikael Keranji, Keuskupan Jakarta. Lalu pada tahun 2000 saya pindah ke Keuskupan Surabaya, bekerja di Paroki Gembala yang Baik. Sesudah bekerja di Paroki Gembala yang Baik, saya pindah ke Paroki Roh Kudus, dan pada tahun 2011 kongregasi mempercayakan saya untuk mengambil studi lanjut di Universitas Santo Tomas Manila di Filipina. Saya mengambil manajemen human resource, manajemen sumber daya manusia. Sesudah selesai studi di Filipina, saya kembali ke Provinsi Jawa, ke Surabaya, dan ditempatkan di misiologi, Institut Misiologi di Malang. Sesudah beberapa tahun di Malang, saya kemudian diminta untuk ke Paroki Gembala yang Baik, Surabaya. Setahun saya hadir di paroki itu, kemudian saya dipilih dan diangkat menjadi provinsial SVD Provinsi Jawa periode 2020 sampai dengan 2023. Kalau bicara tentang pengalaman menjadi provinsial di periode yang pertama, saya merasa ada hal yang sangat menarik sekaligus menantang. Pertama-tama karena periode kepemimpinan kami diwarnai oleh situasi COVID-19. Tahun 2000 sampai 2022 awal dan pertengahan 2022 hampir semua
situasi, semua program, semua keadaan dipengaruhi oleh situasi COVID. Program, rencana, kegiatan banyak yang kemudian batal atau dibuat dengan cara yang lain, menggunakan banyak peluang yang ada. Ditambah lagi dengan periode itu tahun 2020 sampai 2022 awal, banyak anggota kami terpapar COVID. Hampir setengah dari anggota kami terpapar COVID dan bahkan ada yang meninggal dan divonis meninggal karena COVID. Situasi ini tentu sangat berat. Padahal kita tahu atau kami sendiri meyakini bahwa di dalam kepemimpinan Kongregasi Serikat Sabda Allah, pemimpin pertama-tama dia menganimasi, lalu dia mengkoordinir, dan yang ketiga dia mengadministrasi segala sesuatu yang menyangkut kehidupan provinsi. Dan pengalaman saya selama memimpin itu menarik karena saya merasa semua peran kepemimpinan yang digambarkan itu harus dibuat atau harus dibaca secara baru di dalam pelaksanaan. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa kami, Kongregasi Serikat Sabda Allah, pimpinan dan anggota, meyakini satu spirit kepemimpinan yang kami tegaskan dalam kapitel general kami tahun 2018, bahwa kepemimpinan dalam kongregasi adalah kepemimpinan yang melayani dan keanggotaan yang bertanggung jawab. Mungkin selama ini orang menuntut pemimpin harus seperti ini, harus seperti ini. Oke, tidak ada masalah. Tetapi pada saat yang sama kongregasi mengingatkan kami bahwa setiap anggota yang adalah pemimpin untuk dirinya sendiri harus menjalankan hidup bakti, panggilan perutusan sebagai seorang misionari Serikat Sabda Allah secara bertanggung jawab. Maka saya merasa walaupun berat dalam melalui periode kepemimpinan yang pertama itu, tapi dengan semangat kepemimpinan yang melayani, keanggotaan yang bertanggung jawab, kami pimpinan, tim pimpinan dan para anggota bisa berjalan bersama-sama, berkolaborasi untuk misi yang dipercayakan pada kongregasi, secara khusus pada SWD Provinsi Jawa. Pengalaman yang sulit tetapi mempunyai nilai-nilai yang sangat indah untuk perjalanan rohani maupun perjalanan bersama untuk menghidupi satu komunitas yang kami sebut Kongregasi Serikat Sabda Allah SWD Provinsi Jawa. Dalam akhir periode kepemimpinan di tahun 2003, kami mulai masuk dalam proses pemilihan pimpinan yang baru untuk periode 2023 sampai 2026. Kami punya metode, kami punya sistem yang sudah disiapkan oleh kongregasi, maka proses demi proses kami lalui. Kami merasa bersyukur dan berterima kasih karena keterlibatan komprater dalam proses untuk memilih, untuk menseleksi calon pimpinan dilakukan dengan sangat baik. Keterlibatan komprater itu menunjukkan atau mengungkapkan tanggung jawab bersama bahwa pimpinan religius itu memang panggilan untuk melayani, panggilan untuk membangun yang kami sebut menganimasi, mengkoordinir,
dan juga mengadministrasi agar gerak provinsi berjalan sesuai dengan arah dasar kongregasi. Sesudah proses pemilihan yang cukup lama, hampir beberapa bulan, dan hasil pemilihan terakhir kemudian diumumkan oleh pimpinan superior General SPD di Roma. Pada tanggal 2 Mei dikeluarkan pengumuman resmi dari Roma, surat resmi dari Roma tentang tim kepemimpinan Provinsi Jawa periode yang baru, periode 2023 sampai 2026. Dalam kontak personal dengan Superior General, Pater Superior General di Roma mengatakan, Pater Goris, kongregasi mempercayakan Pater untuk kembali memimpin SPD Provinsi Jawa sebagai provinsial. Perasaan saya waktu itu ya campur, ada rasa cemas, ada rasa gelisah. Tapi satu hal yang saya selama ini yakini, bahwa kepemimpinan religius sungguh adalah panggilan untuk melayani. Artinya bahwa ya seperti semangat Kapitel General SPD ke-18, kepemimpinan yang melayani dan anggota yang bertanggung jawab. Tantangan dari waktu ke waktu makin berat, makin besar, makin bervariasi, tapi saya yakin, saya percaya bahwa konfrater semua, kami semua bersama dengan mitra misi, kami berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi arah dasar kongregasi dan arah dasar provinsi untuk 3 tahun ke depan. Ada gelisah, tapi ada harapan bahwa semua akan bergerak bersama-sama untuk membangun provinsi secara lebih baik. Kalau kita bertanya pada akhir perjalanan kita tentang kepemimpinan yang melayani, anggota yang bertanggung jawab, maka harapan apa, pesan apa yang saya mau titip untuk konfrater saya, untuk saudara-saudari saya? Ada 2 hal yang mungkin saya singgung. Yang pertama, hidup sebagai imam, biarawan, misionaris Serikat Sabda Allah, bahkan hidup bakti apapun adalah sebuah relasi. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan relasi dengan diri sendiri. Ketika kita memutuskan untuk menjadi imam, biarawan, misionaris, maka pertama-tama relasi dengan Tuhan menjadi kekuatan, menjadi sumber. Relasi dengan sesama menjadi perpaduan hidup, relasi yang sehat, relasi yang wajar, relasi yang membangun persekutuan, dan relasi dengan diri sendiri, karena Tuhan memakai kita, memakai saya untuk sebuah karya yang Dia percayakan kepada masing-masing kita. Kita tidak mengambil alih tugas dari, atau kita tidak mengambil alih Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan, tapi kita ini ambil bagian di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Maka bangun relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang sehat dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Karena imamat atau menjadi imam, biarawan, misionaris Serikat Sabda Allah
adalah sebuah relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan relasi dengan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin kita semua sadar betul bahwa karya misi Tuhan begitu luas. Kita yakin betul bahwa karunia atau kasih setia Tuhan begitu kaya, tidak sanggup dijalankan atau diwartakan oleh satu orang atau satu kelompok. Karya Tuhan yang begitu besar, yang begitu luas, membutuhkan kolaborasi misi untuk mewartakan karya itu melalui panggilan dan perutusan masing-masing kita. Maka walaupun kita dipercaya, walaupun kita dipanggil secara khusus, tetapi kita wajib bekerja sama untuk dengan semua orang yang berkehendak baik untuk dan atas nama misi. Kolaborasi dengan sesama, seprofesi, sekomunitas, sekongregasi, dan juga dengan mitra-mitra misi akan sangat membantu karya misi bertumbuh dan berkembang. Akhirnya, secara pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kepercayaan, banyak terima kasih untuk dukungan. Saya percaya kata-kata Santo Arnoldus Jansen, misionaris, dia bukan terang itu, tapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Matur nuwun sangat.